Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Askia Konita dari kelas 9B dari SMP Islam Nabila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Masawardi Suryaningrat. Pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebutkan dengan bahasa Jawanya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1849 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Selanjutnya, Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil sebagai Suwardi merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai dan juga orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan yang terkenal yaitu Ingarso Sung Tudoho yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Salah satu bagian dari 3 semboyan buatan Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini. Atas jasanya, namanya juga diabadikan di sebuah kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret Ki Hajar Dewantara juga diabadikan di uang kertas pecahan Rp20.000 pada tahun 1998. 7 bulan setelah meninggal, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI yang pertama, Soekarno, pada tanggal 28 November 1959 menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Biografi Ki Hajar Dewantara, perjuangan dari masa muda. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional dari Jawa, lahir di lingkungan keluarga Kabupaten Pakualaman. Beliau adalah anak dari GPH Suryaningrat atau cucu Pakualaman III. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasar di ILS atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Stovia yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah tetapi tidak berhasil menamatkannya karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara masuki dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya seperti Medan Java, Suditomo, The Express, Kaum Muda, Utusan Hindia, Jaya Timur, dan Posara. Di hari-hari ketika berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah dipahami, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan. Aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Selain telaten, kompeten, dan ules sebagai seorang jurnalis, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi sosial dan politik. Ketika Budi Utomo atau BO berdiri pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara masuk ke organisasi ini dan dia aktif di bagian propaganda untuk melakukan sosialisasi dalam membangunkan kesadaran rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa. Bagaimanapun caranya, rakyat Indonesia di waktu itu harus sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta juga diatur oleh Ki Hajar Dewantara. Selain di Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara muda juga sangat aktif di organisasi Insulinda. Insulinda merupakan organisasi multietnis yang menampung kaum Indo. Tujuannya yaitu menginginkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Sebenarnya, idealisme ini dipengaruhi oleh Ernest Dawes Dekker. Ernest Dawes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Indonesianya yaitu Danu Dirja Setia Budi adalah orang keturunan asing yang mengorbankan semangat anti kolonialisme.
Lalu ketika Douwe Dekker membantu Indisch Partij, Ki Hajar Dewantara juga diajak untuk bergabung. Biografi Ki Hajar Dewantara, Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Orang Belanda. Saat itu, pemerintahan Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi. Dana ini digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Atas aksi Hindia Belanda ini timbullah reaksi kritis dari golongan berhaluan perkembangan nasionalisme Indonesia termasuk Ki Hajar Dewantara Muda. Wajar saja karena tingkah Hindia Belanda sangat tidak tahu diri, yaitu merayakan kemerdekaan di tanah bangsa yang mereka rebut kemerdekaannya. Ditambah lagi mereka juga mengumpulkan sumbangan dari warga. Ki Hajar Dewantara Muda bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul In for Allen Mac of Vallen for In, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu. Tapi tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda, atau dalam bahasa Belanda berjudul Als ik een Nederlander was. Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat di dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Artikel buatan Ki Hajar Dewantara ini merupakan kritikan yang sangat pedas untuk kalangan pejabat Hindia Belanda. Contoh kutipan artikel tersebut antara lain sebagai berikut. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan melaksanakan pesta-pesta kemerdekaan di negara yang telah kita rebut sendiri kemerdekaannya. Setara dengan cara berpikir seperti itu, hal ini selain tidak adil, tapi juga tidak pas untuk menyuruh si penduduk pribumi memberikan sumbangan untuk mendanai perayaan itu. Munculnya ide untuk menyelenggarakan perayaan kemerdekaan itu saja sudah suatu penghinaan, dan sekarang kita keruk pula dompet para pribumi. Ayo, tidak apa-apa, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Seandainya aku seorang Belanda, aspek yang bisa menyinggung perasaanku dan saudara-saudara sebangsaku adalah kenyataan bahwa pribumi wajib ikut membiayai suatu perayaan yang tidak ada kepentingannya dalam hubungan sedikit pun baginya. Beberapa petinggi Hindia Belanda awalnya meragukan tulisan ini benar-benar dibuat oleh Ki Hajar Dewantara Muda sendiri, karena gaya bahasa dan isi artikelnya yang cenderung berbeda dari artikel-artikelnya selama ini. Sekalipun benar bahwa Ki Hajar Dewantara Muda yang menulis, para petinggi Hindia Belanda percaya ada kemungkinan Douwe Dekker mempengaruhi Ki Hajar Dewantara Muda untuk menulis secara kritis seperti itu. Karena artikel ini, Ki Hajar Dewantara ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal Iden lalu diasingkan ke Pulau Bangka, sesuai dengan permintaan Ki Hajar Dewantara sendiri. Tapi dua rekan Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker dan Djipto Mangunkusumo, memprotes keputusan ini dan akhirnya mereka bertiga malah diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini lalu dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara Muda dikala itu masih berusia 24 tahun. Pengasingan Ki Hajar Dewantara di Belanda. Ketika diasingkan di Belanda, Ki Hajar Dewantara masuk dalam organisasi yang menjadi wadah bagi para pelajar asal Indonesia. Organisasi tersebut bernama Indisch Vereniging, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pers yang bernama Indonesia Pers Bureau, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Pertama kali inilah penggunaan formal dari istilah Indonesia. Istilah Indonesia dulu diciptakan tahun 1850 oleh seorang ahli bahasa dari Inggris yang bernama George Windsor Earl dan seorang pakar hukum dari Skotlandia yang bernama James Richardson Logan. Di sini, Ki Hajar Dewantara kemudian memulai impiannya meningkatkan kualitas kaum pribumi dengan mempelajari ilmu pendidikan, hingga akhirnya berhasil mendapatkan Europees Acta. Europees Acta adalah ijazah bidang pendidikan yang bernilai tinggi dan kelak menjadi landasan untuk memulai institusi pendidikan yang didirikannya. Dalam masa hidupnya ini, Ki Hajar Dewantara tertarik pada beberapa pemikiran sejumlah tokoh pendidikan di dunia barat. Contohnya seperti Montessori dan Froebel, pergerakan pendidikan di negara Asia Selatan, khususnya India, yang dipimpin keluarga Tagore. Pemikiran inilah yang mempengaruhi dan mendasari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan aturan pendidikannya nanti. Ki Hajar Dewantara
mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung di sekolah binaan saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, setelah mendapat pengalaman mengajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan institusi pendidikan bernama National Underwich Institute Taman Siswa, atau dalam bahasa Indonesia Perguruan Nasional Taman Siswa. 3 slogan Ki Hajar Dewantara di sistem pendidikan yang digunakannya saat ini sangat dikenal di kalangan siswa dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia. 3 slogan karir Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, karena Ki Hajar Dewantara sangatlah berjasa dalam merintis pendidikan umum. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional diperingati tiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Demikian informasi tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.